Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita Sayudi Pramukoh, tukang donat dari Parung, tertua di semesta kita belajar. Kembali dengan Rocky Gerung. Rezim Jokowi makin bengis ke rakyat, terbitkan perpres perampasan tanah. Wah, 2001 ribu viewers. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kita ketemu lagi di penghujung tentang ini, dan juga sebagian dari Anda sekarang sedang menikmati liburan ya, tapi masih juga ada yang kerja, dan saya akan kembali mengajak Anda untuk bicara. Suaranya kok putus-putus tuh? Kita selama ini fokus kita hanya pada pilpres ya, itu buat capres, elektabilitas dan sebagainya. Tapi diam-diam ternyata tanggal 8 Desember kemarin Presiden itu sudah mengeluarkan sebuah perpres ya, Jokowi Presiden mengeluarkan peraturan Presiden perpres, yaitu nomor 78 tahun 2023 ini tentang perampasan tanah oleh negara. Yang sebenarnya bahasanya seperti itu, walaupun dikemas sebagai santunan. Jadi diubahnya begitu, dampak sosial terhadap proyek-proyek itu dan berupa santunan kepada rakyatnya. Mungkin kuat. Kalau sebelumnya itu perpres sebelumnya itu hanya terbatas pada proyek strategis nasional, dan itu pun juga berdampak sangat serius. Itu kita tahu, Wadas, Rempang dan sebagainya. Sekarang ini diperluas, jadi hak memiliki. Genjot proyek strategis, Jokowi terbitkan peraturan percepat perampasan tanah rakyat. Wah, negara itu yang beli itu juga itu kata Walhi ya. Jadi ini betul-betul akhirnya pemerintah pakai sewenang-wenang saja terhadap rakyat. Maka sewenang-wenang, coba kita lihat nanti Walhi ya. Siaran pers ya. Oke, nanti kita baca ya. Kalau kita lihat filosofi tanah itu tidak bisa dimiliki oleh negara. Karena pertanyaannya, negara demi apa memiliki tanah itu? Negara hanya bisa memanfaatkan tanah, dan pemilikan itu ada pada individu. Negara bukan individu. Jadi dari awal konsepsi atau pemahaman Pak Jokowi tentang tanah itu ngaco. Gak ada yang disebut tanah milik negara. Dibaca di dalam semua undang-undang, tanah dikuasai negara untuk kepentingan pembangunan rakyat segala macam. Tapi bukan dimiliki itu. Kalau kita tanya sertifikatnya apa, sertifikat negara? Ya dia keluarin sendiri. Mana ada tanah dikeluarin sendiri sertifikatnya oleh orang yang memiliki kan? Jadi dari segi legitimasi filosofi itu undang-undang yang ngaco. Di seluruh dunia berlaku prinsip bahwa seseorang yang menguasai tanah itu dan mengolah dan memanfaatkan dia dan memperoleh memiliki manfaat dari itu, dia yang memiliki tanah itu. Jadi tanah hanya disebut tanah kalau dia dikelola oleh orang untuk manfaat diri sendiri atau untuk manfaat orang banyak. Itu dasarnya tuh. Dan negara harus melindungi orang yang sedang menguasai tanah itu karena dia kerjakan. Justru terbalik-balik. Jadi negara harus melindungi orang yang sedang memiliki tanah atau sedang mengerjakan tanah itu. Karena dia hak milik, hak garap segala macam. Tapi negara sekarang mengambil alih hak itu. Lalu orang itu yang mesti minta izin pada negara. Kan nggak mungkin di dalam pengertian dasar bahwa negara itu datang. Jadi konflik-konflik tentang tanah itu sejak zaman Pak Harto ya. Biasanya di belakangnya itu ada isu pembangunan. Kalau ya sekarang isunya adalah proyek strategis nasional. Dengan isu yang dibikin sendiri itu dan keputusan politik, kemudian rakyat dikalahkan. Kita lihat ya, ketika pembebasan tanah untuk proyek Kertajati bandara itu kan kita lihat rakyat
ditembaki waktu mereka demonstrasi. Mungkin demonstrasi menuntut tanahnya yang dirampas atau yang diberikan ganti rugi yang nggak adil. Untuk sawah mereka untuk membangun Bandara Kertajati, sehingga rakyat itu melawan. Dan rakyat yang tidak bersenjata selalu kalah oleh kekuasaan dan kekuatan, kan gitu ya. Dan kita lihat sekarang Bandara Kertajati itu setiap bulan itu disubsidi 5 miliar rupiah karena memang dia secara bisnis adalah mati ya, dan merugi. Dan kembali sekarang demi proyek nasional, tampaknya perampasan tanah oleh negara itu memudahkan ya proyek-proyek strategis nasional yang mungkin di belakangnya juga ada cukong-cukong dan oligarki itu semakin mudah rakyat itu dilempar, dimasukkan ke dalam kuburan dan tidak punya tanah lagi. Untuk menguasai tanah. Di dalam sejarah peradaban, tanah dimiliki oleh orang, lalu orang membentuk negara, maka negara kemudian melindungi orang yang memiliki tanah itu. Jadi benar-benar ini bodoh itu, bukan bodoh sih, dungu. Nah kita mau lihat di belakang itu, di belakang kekacauan konsepsional itu ada ambisi. Dia, si Hersubuno Arif nggak menahan diri untuk tidak ketawa ya. Bukan bodoh tapi dungu. Dia khawatir nanti ada masalah apa-apa ya. Jadi dia lebih baik, apa istilahnya, tidak merespon ya. Kalau Rocky Gerung itu udah biasa dia menghajar kanan menjelar kiri, tapi Hersubuno Arif sebagai jurnalis dia semacam memiliki etika untuk cover both side ya. Jadi memberikan satu pandangan yang adil dan seimbang untuk kedua belah pihak yang berseteru. Dalam hal ini tentu negara tidak bisa diberikan ruang karena saat ini dia sedang memberikan ruang untuk Rocky Gerung menghajar tiang-tiang istana. Yaitu untuk merampas tanah demi kepentingan kapital. Jadi sekali lagi kita mau lihat bagaimana negara merampas hak rakyat dan diserahkan pada pemilik modal. Itu aja yang terjadi sebetulnya. Intinya itu. Jadi intinya rakyat, negara merampas tanah milik rakyat untuk diserahkan kepada pemilik modal atau oligarki dan lain-lain. Intinya itu. Dan kalau kita tahu kan soal pemilikan tanah itu jauh sebelum negara ini ada, itu kepemilikan tanah itu sudah ada, dan terutama juga pada kerajaan-kerajaan dan sebagainya dan masyarakat adat pada waktu itu kan gitu. Ya itu dasarnya kenapa tanah itu tidak ada hak negara untuk memiliki tanah. Bahkan negara mesti menjamin tanah yang sudah dimiliki itu. Jadi dasar itu kan nggak ada pada Jokowi, karena Jokowi memang nggak ngerti, dia bukan sekedar dia nggak ngerti, dia memang nggak punya pengetahuan tentang hubungan antara manusia dengan tanahnya itu. Tanah itu dinilai tambah oleh tangan manusia yang disebut work, kerja itu. Dan kerja itu yang menyebabkan tanah itu berpindah menjadi hak si pekerja itu. Dan Jokowi datang ke Rempang itu kira-kira 3.000 tahun sebelum tanah itu dikuasai oleh masyarakat adat. Jadi Jokowi itu pendatang di Rempang. Masa dia yang nentuin santunan buat Rempang saya mau ambil tuh. Ini kurang ajar kan? Pendatang mengambil tanah orang lain lalu tinggal dia tentuin. Nah kalau begitu kan Jokowi adalah pendatang di Rempang. Sebagai pendatang kemudian dia merampas tanah Rempang, itu berarti kan kurang ajar kata Jokowi. Kata siapa? Rocky Gerung ya. Kamu cuma berhak atas 50 juta rupiah yang ini. Itu betul-betul penghinaan terhadap hak atas tanah dan penghinaan terhadap peradaban. Ya. Dan bahasanya itu dampak sosial terhadap proyek-proyek nasional itu, dan kemudian santunan disebutkannya. Kalau santunan itu kan artinya sesuka yang memberikan santunan dong, seikhlasnya memberi santunan gitu. Ya dampak sosial yang disebabkan oleh kedunguan dan kekurangan ajaran negara. Nah, kekurangan ajaran itu nanti dia ganti dengan sejumlah uang atau sejumlah meter persegi rumah di relokasi segala macam kan. Jadi dari awal ada kebengisan pemerintah. Ini Pak Jokowi ini betul-betul bengis. Dia berupaya untuk mengidolakan Cina yang punya prinsip yang sama. Di Cina itu nggak ada tanah yang dikuasai oleh individu. Semua itu milik negara tuh. Dan kalau negara mau dalam 2 menit itu mesti dihancurkan. Itu boleh di rejim yang otoriter. Tapi kelihatannya Jokowi suka memanfaatkan contoh-contoh dari Cina yang sifatnya otoriter tuh. Jadi kita tetap menganggap ini Jokowi nggak paham demokrasi, dan semua orang yang
akhirnya mengomeli oposisi, loh Jokowi lagi bikin demokrasi, loh ini merampas tanah orang, itu betul-betul hak yang paling bodoh dari seorang presiden adalah merampas hak tanah yang bukan punya dia, dan dengan alasan untuk pembangunan. Ya pembangunan itu mesti minta izin pada yang punya tanah. Jadi nggak bisa negara itu seolah-olah menguasai seluruh harkat hidup orang banyak. Dia mesti melayani harkat hidup orang banyak tuh. Tanah itulah kepentingan eksistensial seseorang, bukan sekedar Tanah itu adalah kepentingan eksistensial seseorang ya, dan itulah yang membuat dia eksis itu karena rasa memiliki atau memiliki tanah itu sejak semula. Oleh karena itu negara yang datang di akhir, yang belakangan itu tentu tidak etis kalau tiba-tiba merampas tanah yang sudah dimiliki rakyat selama berabad-abad atau selama ratusan tahun, kemudian dirampas dengan alasan dia masuk dalam proyek strategis nasionalnya. kepentingan kapital. Tapi tanah itu, melekat pada tanah adalah prinsip hidup bersama, itu dasarnya tuh. Dan bau tanah itu bagi si petani, bagi si tukang kebun, itu jauh lebih wangi dari bau kekuasaan di istana. Ya. Saya sebenarnya agak ragu ya kalau bau tanah itu bagi petani itu adalah lebih wangi daripada bau kekuasaan di istana. Kata Rocky Gerung. Bahasanya itu bahasa penuh dengan metafora ya. Oke, kita berhentikan dulu, nanti kita sambung lagi. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobrol Jamilah. Sabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya berada di lantai 2 Masjid Enam Syuhada. Pertama kali saya berani dan memberanikan diri naik. Ya. Dan di kejauhan itu ada kampus pendidikan tinggi ilmu Al-Quran, baru selesai 4 lantai, di atas tanah 1000. Kantor pusatnya adalah di Lebak Bulus, Pasar Jumat, dan konon ini dibangun oleh Profesor Dr. Nazaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal ya. Dan katanya nanti menurut masyarakat, saya belum cek, itu akan ada perkuliahan tahun 2024 ya, S1, program strata 1. Dan kami mohon pendapat para penonton yang ahli insinyur, apakah ini saya ada di lantai 2, atapnya apakah didak 10 cm ya, 10 cm selebar, setebal 10 cm selebar 13 kali 7, dicor, apakah layak dicor dengan cakar ayam hanya 1,5 meter, atau cukup dikasih baja ringan dan kemudian ditutup oleh genteng Jatiwangi. Apakah kalau dicor tidak ada masalah dengan ketebalan 10 cm, apakah bangunan, struktur bangunan ini akan miring atau akan ambruk, atau cukup dengan baja ringan untuk menutup lantai 2? Bagaimana menurut penonton? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa 26 Desember jam 6:30 pagi. Inilah suasana lantai 2 Masjid Enam Syuhada. Tinggal diberikan didak atau mungkin pakai baja ringan untuk
menjaga genteng lantai 2. Cor-corannya, cakar ayamnya 1 meter. Apakah bisa didak lantai 2 atapnya? Bagaimana penonton? Apakah kalau nanti didak dicor seluas 13 meter kali 7 setebal 40 cm di atap lantai 2 Masjid Syuhada akan ambruk atau akan bermasalah? Kami mohon komentar bagi para ahli, para insinyur. Ataukah cukup lantai 2 atasnya itu dikasih ini saja, baja ringan terus ditutup genteng, atau harus didak dulu? Bagaimana menurut penonton? Dan itu kampus PTIQ yang baru, Pendidikan Tinggi Ilmu Al-Quran, kantor pusatnya di Pasar Jumat, Lebak Bulus. 4 lantai baru jadi di atas tanah 1000 meter. Sebelah sananya yang ketutup gedung yang baru ini juga 4 lantai untuk asrama putri. Dengan penghuni asramanya ada 200 mahasiswi dari seluruh Indonesia. Jaraknya hanya 50 meter dari Masjid Nam Syuhada 1 RT 4 RW 6 Kampung Tajur, Desa Pemakarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Dan masjid ini alhamdulillah dibangun di atas tanah wakaf dari Bapak Haji Parama Arta, 120 meter persegi, dan kita bangun 2 lantai. Dan nazir dari tanah 120 meter, pengelolanya adalah Yudi Pramuko. Saya sendiri selaku ketua Yayasan Pesantren Jolali Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi terkini di pembangunan Masjid Nam Syuhada Pesantren Jolali, tepatnya di lantai 3. Ini setelah pengecaran tulang. Ketinggian dari lantai 2 ke atas yaitu 4,5 meter. Sementara masih ditemani tukang yang setia, Bapak Jalil dan Erik. Ini persiapan ngedak nih di lantai 3. Mudah-mudahan bisa 5 lantai ya. Katanya pimpinan yayasan ini untuk Madrasah Nurul Ilmi Pesantren Jolali. Situasi terkini di pembangunan Masjid Nam Syuhada Pesantren Jolali. Sementara bekas yang udah dilepas.